Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada sore hari ini kami dapat menikmati pujian penyembahan dalam OMKB 2020 ini. Kami bersyukur karena Engkau hadir tengah-tengah kami pada hari ini, meskipun kami dibatasi oleh jarak. Namun yang kami tahu dan kami rasakan saat ini juga, bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Bahwa kuasa-Mu tak terbatas. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Pada hari ini, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biar Kau berbicara bagi setiap kami ya Bapak pada sore hari ini. Buat kami memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Supaya setelah kami selesai OMKB sesi 2 ini, kami mengerti dan kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan. Biar firman yang tabur pada hari ini menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur, yang akan bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. 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 Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Abang. Haleluya. Pasti kita menikmati pujian penyembahan tadi ya, karena kita tahu bahwa ketika pujian penyembahan dinaikkan saat kita bersungguh-sungguh ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Pasti kita merasakan hadirat Tuhan. Sekarang sebelum Abang masuk nih, Abang ingin mengucapkan shalom sekali lagi buat teman-teman mahasiswa Kristen baru UPN Veteran Jawa Timur 2020. Shalom semuanya. Juga Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom. Shalom, Bang. Shalom, Kak. Shalom, Bang. saya melihat ada wajah-wajah non-makris maba juga muncul ya. Saya juga mengucapkan shalom kepada teman-teman panitia OMKB. Shalom semuanya. Juga buat teman-teman dari pengurus UK3. Shalom semuanya. Juga dari pembina UK3, kakak-kakak pembina UK3, shalom kakak-kakak semuanya. Juga saya mau mengucapkan shalom bagi teman-teman mahasiswa Kristen UPN Veteran Jawa Timur dan juga alumni mahasiswa Kristen UPN Veteran Jawa Timur yang mungkin menyaksikan melalui live streaming YouTube pada saat ini. Kiranya hari ini Tuhan berbicara pada setiap kita dan kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kita. Oke, sebelumnya saya minta ada satu yang sedang membuka mikrofon bisa dimatikan. Baik, puji Tuhan. Kita akan lanjut ya teman-teman. Boleh ditampilkan tadi PowerPoint kita? Saya minta tolong kepada teman yang bertugas, pada rekan yang bertugas. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Ada di OMKB 2020 ya teman-teman, kalau teman-teman ingin melihat. Nah ini dia. Nanti kalau misalnya spotlight-nya berganti, silahkan nanti teman-teman kalau mau lihat PowerPoint-nya lihat di OMKB 2020, di akunnya OMKB 2020. Sebelumnya cukup jelas ya suara abang ya, gak usah di chat, gak usah di balas, kasih jempol aja kalau cukup jelas. Oke, banyak sekali jempolnya kayak mau dangdutan. Oke, kita mau sama-sama belajar hari ini mengenai teladan. Kalau kita bersyukur bahwa OMKB 2020 punya tema Be an Example, dan abang tulis bahwa Be an Example is one of a lot ways to be blessing. Menjadi teladan adalah satu dari berbagai cara untuk menjadi berkat. Amin teman-teman semuanya. Kita pasti mengerti dong, kenapa sih kok jadi teladan jadi berkat? Karena ketika kita jadi teladan, orang lain mencontoh kita, meniru kita. Gak perlu meniru, bahkan ketika kita jadi teladan, orang lain pun lihat bagus ya, itu udah jadi berkat. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai Be an Example. Saya minta tolong lanjutkan PowerPoint-nya. Baik, oke, saya minta tolong kita akan sama-sama mendengarkan. Rekan kita akan membacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Saya persilakan untuk membacakan. 1 Timotius 4 ayat ke-12. Baik, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah. Oke, boleh diulangi kakak? 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, jadi kita telah mendengarkan ayatnya tadi, dan kita pasti sudah tahu ayat ini ya. Hari ini kita akan bahas 6 hal. Yang pertama adalah jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang kedua adalah perkataan yang menjadi teladan, tingkah laku yang menjadi teladan, kasih yang menjadi teladan, kesetiaan yang menjadi teladan, dan kesucian
yang menjadi teladan. Baik, kita perhatikan teman-temanku terkasih di sini bahwa ada 6 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Boleh next PowerPoint-nya, Kak? Oke, tapi sebelum kita masuk nih lebih lagi ke pembahasan 6 hal tadi, Abang sangat tertarik karena nggak mungkin nggak dibahas. Karena ini begitu menarik. Bahwa 1 Timotius 4 ayat 12 dibuka dengan sebuah statement yang begitu luar biasa. Dan memberkati bagi setiap kita pastinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini merupakan sebuah statement dari Paulus kepada Timotius yang begitu luar biasa. Dan kita percaya saat ada ayat-ayat ditulis dalam Alkitab, artinya itu harus menjadi sebuah pedoman bagi kita. Amin teman-teman semuanya. Berarti Tuhan ingin kita pun tahu bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang menganggap kita rendah karena kita muda. Berapapun umur kita hari ini, setua apapun kita, mau muda, mau tua, Tuhan tuh nggak pernah menganggap berbeda anak-anaknya. Karena standar pembeda antara satu dengan yang lain bagi Tuhan adalah hati, bukan umur, apalagi wajah, apalagi gaya rambut. Bukan itu yang jadi pembeda. Tapi yang jadi pembeda adalah hati. Jadi teman-teman terkasih, jangan sampai karena ada anggapan-anggapan orang lain, kamu masih muda, kamu belum layak, kamu masih muda, kamu nggak cocok, kamu masih muda, kamu bakal bikin banyak kesalahan, terus bikin kita jadi takut, jadi gentar, kita lalu undur, bahkan dari pelayanan. Ada yang berkata seperti itu. Jangan biarkan kata-kata itu masuk ke telinga kita. Boleh masuk sih, masuk telinga kanan, mental lagi, balik keluar. Jangan mempengaruhi pikiran kita, apalagi hati kita. Karena Tuhan menciptakan kita unik setiap orang. Dan setiap kita punya waktu masing-masing. Amin teman-teman semuanya. Boleh lanjutkan lagi PowerPoint-nya? Baiklah, kita akan masuk dalam poin pertama. Jadilah teladan yang pertama. Kita kemarin sudah dibahas bersama dengan Kak Santi dalam sesi pertama bahwa teladan berasal dari kata tupos. Kalau dalam bahasa Inggris itu ya, kalau dalam literal translation itu artinya example, pattern, or model. Example, pattern, and model, 3 hal ini merupakan sesuatu untuk dicontoh. Berarti ketika kita jadi teladan, kita pun akan dicontoh oleh orang lain. Nah mungkin kita kurang paham gitu kan, contoh-contoh gimana Kak? Contoh gimana Bang? Contoh gimana nih? Oke, menurut Wikipedia, nah, biasa kita kan mahasiswa suka ambil dari Wikipedia nih ya. Wikipedia bilang contoh adalah suatu demonstrasi dengan tujuan untuk memberitahu seseorang tentang bagaimana sebuah tugas atau pekerjaan itu dilakukan. Kita ambil contoh ya, wah kita akan ambil ilustrasi untuk memberikan contoh kepada contoh. Jadi abang ambil ilustrasi contoh soal. Ayo teman-teman mahasiswa atau mungkin mantan pelajar lebih enak ya. Teman-teman mantan pelajar gitu kan. Kalian pasti kenal yang namanya contoh soal. Dari kita pendidikan dini gitu kan, bukan TK ya, dari SD itu pasti udah mengenal yang namanya contoh soal. Ya teman-teman, kita belajar mengenai contoh soal. Apa itu contoh soal? Contoh soal itu punya tujuan untuk membantu pembacanya memahami bagaimana cara mengerjakan soal. Sehingga contoh soal ini menjadi acuan untuk memahami teori dan mengimplementasikan teori tersebut ke dalam soal yang dikerjakan. Paham ya? Jadi contoh soal itu membantu kita untuk mengerjakan soal. Nah, bagaimana kita menjadi teladan? Tentunya juga untuk membantu orang lain kan, dalam perilaku mereka, dalam tindakan mereka, dan segala aspek yang harus kita jadikan teladan. Next, Kak. Slide-nya. Oke. Gabriel Tarde, seorang sosiolog Prancis, mengatakan pada bukunya tahun 1903, bahwa semua orang memiliki kecenderungan yang kuat untuk menandingi, menyamai, atau melebihi tindakan orang di sekitarnya. Mustahil. Ini ada kata mustahil ya. Mustahil bagi 2 individu yang berinteraksi dalam waktu yang cukup panjang untuk tidak menunjukkan peningkatan dalam peniruan perilaku secara timbal balik. Jadi kalau kata Gabriel Tarde, bahwa saat kita, misalnya antara saya dan Kak Esther Agustin, kami berinteraksi dengan lama, kami setiap hari bertemu, kami nggak mungkin tidak memperlihatkan adanya merger dalam perilaku kami. Mungkin ada perilakunya Kak Esther Agustin yang kakak tiru, ada perilaku kakak juga yang Kak Esther Agustin tiru. Itu wajar. Itu memang wajar dalam kehidupan kita. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk meniru dan beradaptasi dengan tujuan untuk mendapatkan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Contohnya nih, pernah nggak kita merasa teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semuanya, bahwa ketika kita berada di kelompok A, kita punya sikap yang berbeda dari kita berada di kelompok B. Bener ya? Kadang-kadang ada perbedaan kan, ketika di A kita orangnya seperti ini, di B seperti ini. Wah munafik dong. Bukan munafik. Tapi kita beradaptasi. Kita menyesuaikan diri dengan apa yang ada, supaya kita menerima yang terbaik bagi diri kita sendiri. Setuju ya teman-teman? Oke, makanya teman-teman terkasih, inilah kenapa kita harus jadi teladan. Supaya orang lain itu bisa mencontoh kita, sehingga mereka pun mendapatkan yang terbaik bagi diri mereka.
Sekali lagi ya, apa tujuan kita jadi teladan? Supaya orang lain melakukan hal yang benar seperti kita. Dengan demikian kita mencegah orang lain jatuh dalam dosa, kebiasaan yang buruk. Setuju teman-temanku terkasih? Yang setuju coba kasih jempolnya dulu. Nah, bagus. Oke, boleh next slide, Kak. Nah, ini menarik lagi nih. Kan di situ ada kata-kata jadilah teladan, tapi bagi orang-orang percaya. Terus nanti ada yang bertanya, Kak, Bang, berarti kita jadi teladan hanya untuk orang-orang percaya dong. Kita nggak jadi teladan untuk orang lain yang nggak percaya, untuk orang non-percaya. Hei, salah. Mari kita lihat konteksnya. Timotius itu dikirim oleh Paulus untuk menjadi pelayan bagi jemaat di Efesus. Pelayan orang-orang percaya. Oke, jadi memang dia diutus. Ada kalau kata teolog dia itu gembala, ada juga yang bilang penatua dan sebagainya. Apapun itu, dia diutus untuk melayani orang percaya di sana. Jadi apa yang maksudnya di sini? Ketika kita diutus ke suatu tempat atau ditempatkan di sebuah lokasi, di sebuah keadaan di antara orang-orang tertentu, kita harus jadi teladan bagi orang tersebut. Itu mau pendidikan kita, mau pekerjaan kita, mau keluarga kita, mau pelayanan kita, semuanya kita harus jadi teladan. Dan tentunya zaman sekarang ini berbeda ya teman-teman. Zaman sekarang ini ada yang namanya sosial media. Teknologi itu memangkas jarak. Kita harus jadi teladan juga dalam sosial media kita. Oke teman-teman terkasih, baik, tolong next slide Kak. Next slide. Lalu kita telah belajar tadi ya mengenai jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Akan kita pelajari 5 aspek yang harus jadi teladan dalam hidup kita. 5 aspek yang harus kita buat menjadi teladan bagi orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi teladan dalam 5 aspek tersebut? Next slide Kak. Kita akan belajar dari yang pertama, yaitu perkataan. Aspek pertama yang harus jadi teladan adalah perkataan. Menarik bukan? Paulus menempatkan aspek pertama untuk jadi teladan itu adalah perkataan. Bukan perilaku. Bukan kasih, bukan kesetiaan, bukan kesucian. Kenapa perkataan sih? Kalau abang menilai karena perkataan merupakan sumber komunikasi kita dengan orang lain. Sehingga perkataan itu menjadi aspek yang utama untuk menjadi teladan. Dulu ada istilah gini teman-teman semua. Kalau teman-teman tahu, mulutmu harimaumu. Itu merupakan sebuah istilah bahwa hati-hati dengan mulutmu. Karena mulutmu bisa mencelakai dirimu sendiri dan orang lain. Nah, mulut kita yang mengeluarkan perkataan harus jadi teladan. Next slide Kak. Mari sama-sama kita baca Matius 12 ayat 36-37. Kakak akan bacakan, teman-teman tidak perlu buka mikrofon, silakan baca sendiri di balik mikrofon kalian. Beginilah firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Teman-temanku terkasih, perhatikan bahwa perkataan ini punya pengaruh yang begitu besar. Karena perkataan kita bisa dibenarkan, namun karena perkataan juga kita bisa dihukum. Perlu berhati-hati dalam perkataan. Apalagi kalau perkataan kita jadi teladan bagi orang lain. Kalau perkataan kita buat kita dihukum, lalu kita jadi teladan dalam perkataan, teladan yang buruk. Wow, orang lain akan dihukum karena kita nggak bisa jaga perkataan kita. Setuju ya teman-teman? Kenapa kok gitu Kak? Emang apa efeknya ke orang lain? Perkataan itu seperti domino effect atau snowball effect deh, yang teman-teman mungkin lebih tahu. Satu perkataan yang simpel, yang sederhana, dapat menimbulkan efek yang begitu besar. Baik positif maupun negatif. Pernah nggak teman-teman mengalami atau melihat atau mendengarkan cerita orang lain lagi bercanda-bercanda, tertawa-tertawa nih ketika dalam lingkungan yang akrab gitu kan, ketawa-ketawa dan segala macam. Tiba-tiba ada satu kata-kata yang begitu tajam keluar. Lalu orang itu sakit hati. Padahal konteksnya bercanda. Sakit hati berantem. Lalu apa lagi ke depannya? Nggak bisa berdamai, musuhan, bahkan mungkin musuhan sampai tua dan segala macam. Benar ya teman-teman? Tapi ada juga ketika suasana sedang keruh, sedang banyak amarah di situ, sedang panas sekali, tiba-tiba ada seseorang yang bijaksana dengan kata-kata yang bijak menenangkan keadaan. Ada juga. Makanya kita harus jadi teladan dalam perkataan. Next slide Kak. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan berikut. Ada pernyataan berikut ya dari orang-orang gitu. Tapi Kak, sebenarnya dia baik kok Kak. Kata-katanya aja yang kasar gitu kan. Dia baik kok sebenarnya, hatinya tuh baik banget Kak. Tapi dia memang kata-katanya agak kasar sih, agak jahat sih kata-katanya. Nggak bisa gitu teman-teman. Nggak bisa gitu. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu kata firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 34-35. Ayat 35 dengan jelas mengatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kalau kalian bilang memang mulutku tajam sih Kak, tapi hatiku baik kok. Hah? Nggak ada cerita begitu. Nggak ada cerita. Teman-teman, perkataan yang baik
itu hanya keluar dari hati yang baik. Nggak ada hati yang jahat mengeluarkan perkataan yang baik. Kalau hati yang jahat mengeluarkan perkataan yang baik, maka tujuannya jahat. Karena niatnya nggak baik sebenarnya dalam berkata-kata tersebut. Lalu timbul kata-kata lain mungkin kan. Bagaimana kata-kata yang benar, Kak, supaya bisa jadi teladan? Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, Kakak pengen sampaikan teman-teman. Kakak pun dulu orang yang kalau ngomong ceplos-ceplos. Kalau ngomong asal ngomong aja keluarin. Memang teman-teman kadang-kadang perkataan kita tuh on point. Poinnya benar. Tapi secara value, perkataan kita salah. Karena perkataan itu kan bukan tujuannya hanya untuk memberitahu apa yang benar. Tapi juga untuk bagaimana kita mengajak orang lain untuk berubah. Bagaimana kita mengaruhi orang lain. Kalau kita hanya sekedar memperdulikan diri kita sendiri, yang penting kan aku ngomong yang benar. Tapi nggak jaga attitude, nggak timingnya nggak tepat, itu nggak jadi teladan teman-teman. Baik teman-teman semua, next slide Kak. Oke, Kolose 4 ayat 6. Ini yang penting untuk kita mengerti mengenai bagaimana kita menjadi teladan bagi orang lain dalam perkataan kita. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada orang lain. Oke, ini pertama-tama kita akan bahas mengenai senantiasa penuh kasih. Nanti kasih ada aspek lagi. Tapi sebuah perkataan yang jadi teladan harus punya kasih. Sorry, bukan harus punya kasih. Harus senantiasa penuh kasih. Senantiasa everlasting. Penuh itu full. Kalau setengah kasihnya, kalau 3/4, kalau 1/4, 7/8, dan segala macamnya, mending kita nggak usah ngomong. Karena kita nggak bakal jadi teladan dalam perkataan kita. Sekali lagi teman-teman, kalau kita nggak penuh kasih ketika berbicara, mending kita nggak usah ngomong. Mending kita silent saja. Daripada kita nggak jadi berkat. Dan tahu nggak sih teman-teman, kalau kita nggak jadi berkat, kita juga rugi loh. Bukan cuma orang lain yang rugi. Jadi lebih baik nggak usah. Lalu apalagi yang kakak highlight di situ? Jangan hambar. Jangan hambar ini dalam bahasa lainnya itu dikatakan seasoned with salt. Artinya itu ditambahi dengan garam. Garam itu bertujuan untuk menambah rasa kalau sebagai bumbu ya. Bisa juga sebagai mempertahankan supaya nggak busuk, memperlambat reaksi pembusukan ya. Bisa juga bakteri pembusukan diperlambat karena garam bisa. Tapi di sini seasoned with salt. Artinya dibumbui dengan garam. Ketika makanan itu dibumbui oleh garam, ketika makanan yang sebelumnya hambar atau taste not good ya, nggak enak, dikasih garam, jadi rasanya enak, delicious. Kita harus seperti garam teman-teman. Kita harus berdampak baik dalam perkataan kita. Seperti garam yang berdampak baik pada makanan yang hambar. Demikian juga kita harus berdampak baik pada orang lain melalui perkataan kita. Dan bagaimana cara berdampak baik melalui perkataan kita? The only way untuk konsisten berdampak baik adalah kata-kata yang senantiasa penuh kasih. Berkesinambungan ya teman-teman semua. Baiklah, kita udah belajar mengenai perkataan. Next slide. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Raja Daud. Raja Daud ini jadi teladan dalam perkataannya. Kita akan bacakan, boleh bacakan Kak, 2 Samuel 16 ayat 9-12. Sebentar ya, masih dicari ayat. Samuel 16 ayat 9-12. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutiki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Amin." Amin, kita bersyukur. Tadi ayatnya bilang apa? Jadi kondisinya begini teman-teman, kakak kasih tahu kondisinya ya. Waktu itu Daud itu lagi lari dari Absalom, anaknya. Anaknya mengkudeta dirinya sendiri, mengkudeta Daud. Lalu Daud lari dari kerajaan, orang tuh lagi bertangis-tangisan, orang lagi sedih, Daud juga lagi sedih. Tiba-tiba datang nih orang Benyamin, ngata-ngatain Daud dengan kata-kata yang gak baik ya, silakan baca di atasnya.
lalu sambil melempari dengan batu. Akhirnya sebel nih si ajudannya raja. Bilang dia gini, ngapain sih anjing mati nih? Wow, udah anjing, udah binatang, mati lagi. Benar-benar gak ada harganya bagi ajudannya Daud ya. Ngapain sih anjing mati di ngata-ngatain tuanku raja? Izinkan aku seberang tuan, aku bunuh dia. Tapi Daud bilang apa? Apa urusanmu hai anak Zeruya? Dan seterusnya tadi kita telah baca. Daud jadi berkat loh dalam perkataan ini, jadi teladan loh. Karena dia nggak mau terprovokasi, walaupun dia dalam keadaan yang sulit. Dia nggak serta-merta panas dan membunuh. Sebenarnya Daud bisa aja sih nyebrang sendiri dan bunuh. Tapi Daud melalui perkataannya jadi berkat. Ketika Daud ngomong gitu, diam kan? Orang-orang itu. Ketika Daud ngomong itu, diam kan semuanya? Nggak ada komen lagi kan? Demikianlah teman-teman. Kadang-kadang memang kalau kita mau perkataan kita jadi berkat, harus agak keras memang kadang-kadang. Tapi teman-temanku terkasih, percayalah bahwa ketika Tuhan menggerakkan kita untuk berkata-kata, jangan tahan-tahan. Ketika kita merasa bahwa ini perlu keras, supaya nggak escalate keadaannya hingga jadi buruk, berkata-kata aja. Jadi teladan yang pasti, nggak boleh kata-kata yang kasar. Lalu ada 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16, abang akan bacakan aja ayat yang ke-12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Di sini Daud baru aja nih mengumpulkan orang Israel untuk memberikan persembahan untuk pembangunan bait suci. Untuk pembangunan bait suci, Daud sendiri dari perbendaharaan pribadinya ngasih 3.000 emas, 7.000 perak. Banyak banget ya teman-teman, banyak banget. Dan habis mereka memberi banyak buat Tuhan, Daud justru bilang apa dalam puji-pujiannya? Semua harta kekayaan daripada Tuhan. Kita pun harus jadi berkat teman-teman dalam perkataan kita. Saat kita sedang dalam posisi yang tinggi. Kadang-kadang saat kita di posisi yang tinggi, kita mulai sombong. Oh, jelas lah. Oh iyalah. Wow, kata-kata seperti itu biasanya menjadi pembuka. Tapi kalaupun kita mau bermegah, teman-teman, biarlah kita bermegah dalam Kristus. Oh jelas dong, kan Tuhan yang memberkati aku. Tapi hati-hati, kadang-kadang di lingkungan tertentu itu nggak jadi berkat. Dikira kita sarkas dan sebagainya. Jadi teman-teman, jadilah teladan dalam perkataan kita. Next slide, kita akan belajar lagi yang kedua. Yaitu mengenai tingkah laku. Tingkah laku, asal katanya itu anastropi. Kalau kita menilik arti dari bahasa Inggrisnya, translation-nya adalah manner of life, conduct, behavior, and deportment. Tapi kalau kita ambil bahasa Indonesianya itu istilah mudahnya adalah cara hidup. Oke, tingkah laku cara hidup, it's a synonym gitu ya. Kata ini juga merupakan asal kata dari kehidupan. Pada Efesus 4 ayat 22. Kita akan baca next slide, Kak. Efesus 4 ayat 22. Beginilah firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Teman-teman, kita udah masuk nih ke manusia baru. Kan abang kemarin sudah menyampaikan dalam persekutuan doa di bulan September bahwa kita udah tinggalkan manusia lama. Saat kita terima Tuhan Yesus, kita manusia baru. Tapi kita masih punya kebiasaan-kebiasaan lama. Kita harus get rid semua kebiasaan lama itu. Harus buang semuanya. Oke, teman-temanku terkasih, kenapa kita perlu jadi teladan dalam tingkah laku kita? Karena kalau tingkah laku kita nggak tepat, akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kalau orang lain niru, manusia lama kita ditiru sama orang lain, akan jadi batu sandungan lagi bagi orang lain. Terus dan terus dan terus. Domino effect tentunya. Snowball effect. Snowball effect. Next slide, Kak. Ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa begini. Next slide. Oke. Action speaks louder than words. Perbuatan itu lebih kenceng suaranya daripada kata-kata. Loh, kenapa gitu, Kak? Kan bukannya tadi perkataan itu adalah aspek pertama. Betul. Tapi berapa banyak orang yang kecewa gara-gara ekspektasi yang mereka punya itu nggak dipenuhi. Gara-gara orang itu ngomong gini, contohnya begini, contoh gampangnya begini ya. Wow, orang ini ngomongnya rohani sekali. Ngomongnya rohani, ya saya rajin baca firman Tuhan, saya rajin, saya nggak pernah marah, saya nggak pernah emosi, saya selalu mengampuni orang lain. Lalu tiba-tiba kita melihat bahwa misalnya HP-nya disenggol jatuh. Lalu orang itu marah. Pasti yang melihat kecewa kan? Yang sebelumnya, katanya tadi dia nggak pernah marah, katanya rajin baca Alkitab, katanya rajin pelayanan. Kok gini? Makanya kita perlu jadi berkat teman-teman dari tingkah laku kita. Perhatikan baik-baik ya teman-temanku terkasih. Kita harus jadi berkat dalam tingkah laku kita, agar orang lain pun meniru apa yang kita lakukan. Next slide, Kak. Bagaimana kita jadi teladan melalui tingkah laku kita? Kita baca sama-sama yuk Efesus 4 ayat 25-28.
Kakak akan bacakan, teman-teman baca dari mikrofon yang ditutup. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan di sini, dari ayat ini ya teman-teman, bagaimana kita bisa jadi teladan dalam dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita. Yang pertama, jangan berbohong. Yang kedua, jangan berdosa dalam amarah kita, dan jangan larut-larut dalam marah kita. Yang terakhir, kita harus bertobat dari kebiasaan lama kita. Setelah kita bertobat, kita melayani Tuhan dengan sungguh. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras, supaya ia melakukan pekerjaan yang baik, dan ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Benar ya teman-teman? Next slide, Kak. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab ya teman-teman. Tadi yang pertama apa? Jangan berdusta. Kita belajar dari Daniel 3 ayat 14-18. Nggak usah dibaca, abang akan jelaskan karena saya yakin kita semua tahu mengenai cerita ini. Bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ditanya sama raja waktu itu. Apakah benar kamu nggak menyembah pada patungku? Gitu kan? Dan seterusnya dikatakan. Lalu apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka bilang begini. Nggak ada gunanya kami beri jawaban pada Tuanku Raja. Kalaupun Allah yang kami sembah nggak mampu untuk menolong kami atau tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Perhatikan baik-baik teman-temanku terkasih. Ini adalah contoh yang tepat mengenai tidak berbohong. Ditanya sama raja kan, kamu nggak sujud sama patungku? Dia berikan jawaban yang bijak. Dia nggak berbohong. Jadi maksudnya apa nih Kak? Berbohong kan berbohong itu perkataan bukan tingkah laku Kak. Hey, perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak mengatakan apa yang kita lakukan, itu berbohong. Dan kalau kita tidak melakukan apa yang kita katakan, itu berbohong. Jadi, kalau teladan dalam tingkah laku adalah jangan berbohong, artinya tingkah laku kita harus sesuai sama perkataan kita. Dan perkataan yang kita buat, itu harus berdasarkan tingkah laku kita. Amin teman-teman terkasih? Mengerti sampai sini ya? Mengerti ya? Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika ditanya, apakah kamu gak menyembah patungku? Dia jawab dengan apa adanya. Dia gak bohong, karena memang dia gak menyembah. Dan dia pun jawab bahwa meskipun nanti kami nggak ditolong sama Allah kami nggak bakal nyembah patungnya raja. Dan terjadilah teman-teman, mereka tidak menyembah patungnya raja. Apakah enak? Nggak enak. Hasilnya apa? Mereka dilempar ke api. Tapi Tuhan selamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka diangkat tinggi sekali di kerajaan Babel waktu itu. Yang kedua, kita akan belajar. Tadi katanya apa yang kedua? Jangan berdosa ketika marah, dan jangan berlarut-larut dalam amarah kita. Kejadian 26 ayat 15-22. Jadi di sini waktu itu Ishak sedang begitu kaya. Karena dia begitu kaya, diusir sama orang situ. Pergilah dari kami karena kamu jadi kaya banget. Nanti kamu berkuasa gara-gara kamu paling kaya di sini. Dulu nggak ada politik kan teman-teman. Kalau mau berkuasa ya siapa yang paling kaya dia berkuasa gitu. Jadi Ishak diusir pergi. Ketika dia pergi, dia gali sumur-sumur yang digali oleh bapaknya Abraham. Digali sumur-sumur tersebut. Ketika digali yang pertama, ketemu sumur yang bagus. Direbut sama gembala-gembalanya Gerar. Diambil sama gembala-gembala sana. Mereka sempat bertengkar. Tapi Ishak nggak mau lama-lama. Ishak pergi, meninggalkan. Apalagi yang terjadi? Yang kedua digali lagi. Ketemu lagi, bertengkar lagi. Akhirnya Ishak tinggalkan. Yang terakhir, Rehobot. Ketemu, nggak bertengkar. Dinamain Rehobot makanya. Ini yang terjadi teman-teman. Kita nggak usah kalau marah sampai berdosa. Dan nggak perlu lama-lama kalau marah. Kalau memang kita bertengkar dengan orang lain nggak mau ngalah atas sesuatu yang mungkin kita perebutin gitu ya. Istilahnya kita perebutin gitu. Udah lepaskan aja. Tuhan bisa kasih yang lebih baik daripada apa yang manusia bisa berikan. Tuhan bisa kasih yang lebih baik. Lepasin aja, nggak usah marah sampai lama-lama larut-larut marah. Kenapa nggak boleh marah sampai lama-lama? Karena kalau kita lama-lama marah, lama-lama kita juga akan kepahitan. Ya teman-teman. Lalu yang terakhir, bertobat dari manusia lama dan melayani Tuhan dengan sungguh. Perempuan Samaria yang bertemu Yesus di sumur Yakub. Ini merupakan kisah yang begitu terkenal ya teman-teman. Ketika itu ada seorang perempuan Samaria siang-siang bolong nimba air di sumur. Siapa coba siang-siang bolong di tengah lingkungan yang padang gurun gitu ya, nimba air di sumur, gitu kan? Memang ini dia menghindari orang lain. Ketemu Yesus, mereka berbicara dan bahwa perempuan Samaria ini udah punya banyak cowok gitu ya, punya banyak suami dan suami yang sekarang sama dia pun itu bukan suami yang beneran. Artinya masih apa ya istilahnya ya? Bukan suami lah gitu, tapi tinggal bersama gitu.
Apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Ia bertobat. Karena Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang luar biasa, ia bertobat. Lalu apa yang terjadi setelah ia bertobat? Ia pergi ke kampungnya, bilang sama orang kampungnya, di situ ada orang. Dia bisa tahu loh apa yang aku alami. Perhatikan, dia kan sebelumnya menghindari orang lain. Tapi dia rela untuk melawan apa yang jadi mindset sebelumnya. Dia tinggalkan manusia lamanya menghindari orang lain gara-gara berdosa dan segala macam. Dia ketemu sama orang banyak dan dia bersaksi gara-gara dia. Satu kampung itu mendengarkan Tuhan Yesus berfirman, berkhotbah. Dan gara-gara itu satu kampung bertobat. Luar biasa ya. Teman-teman, jadi berkat, jadi teladan melalui tingkah laku kita. Next slide, Kak. Baik, kita akan belajar lagi mengenai kasih. Nah, kata kasih dalam ayat 1 Timotius 4:12 berasal dari kata agape. Wow, udah terkenal. Kita nggak perlu cari tahu lagi karena kita udah tahu bahwa agape adalah kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Kalau kita bilang kasih itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya berkorban. Kasih itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya memberi. Kalau kita menerima doang, itu bukan kasih. Lalu ada kata tanpa syarat. Tanpa syarat artinya tidak memandang apapun, tidak mempertimbangkan untung rugi. Nggak ada kondisi yang begitu spesial kalau kasih tanpa syarat ini. Ya teman-teman paham ya? Mungkin kalau kita mendengar ini, waduh Kak, standarnya tinggi banget. Jadi dalam kasih kok standarnya tinggi banget Kak. Memang kasih merupakan hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Next slide. Hukum yang terutama pun adalah kasih. Kita baca dari Matius 22 ayat 37-40. Langsung ayat 40-nya aja ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedua hukum yang mana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Dua hukum yang terutama adalah kasih, teman-teman. Hukum yang menjadi gantungan gitu ya pada hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu mengacu pada dua hukum ini. Begitu luar biasa, teman-teman. Kasih memang begitu penting dalam kehidupan kita orang percaya. Next slide, Kak. Kalau kita bicara kasih, nggak akan pernah lepas dari 1 Korintus 13. Kita akan baca ayat 1-3, mulai dari ayat 1, sekalipun. Perhatikan baik-baik ya, ini penting loh teman-teman. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kata-kata, meskipun kata-katanya dengan bahasa manusia, bahasa manapun dan bahasa malaikat, tapi kalau nggak pakai kasih, sama dengan nol. Next slide, Kak. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini wow banget ya, orang yang bisa punya semua aspek ini wow. Yang ayat 2 aja nih, wow banget. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi karunia yang begitu hebat, pengetahuan akan segala rahasia, seluruh pengetahuan dimiliki, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tanpa kasih, nggak ada artinya. Nol besar. Next slide, Kak. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Next slide, Kak. Jadi teman-temanku terkasih, kita pahami bahwa perkataan tanpa kasih nggak ada artinya. Karunia, pengetahuan, iman, tanpa kasih nggak ada artinya. Perbuatan, meskipun berkorban, meskipun memberi gitu ya, tapi kalau nggak pakai kasih, nggak ada artinya. Lalu akan timbul pertanyaan gitu kan, wah berarti kita bisa dong berkorban tanpa kasih? Bisa. Tapi apakah bisa kasih tanpa berkorban? Nggak bisa. Ya namanya kasih harus berkorban. Next slide, Kak. Kita akan memahami dari ayat ini, Roma 13 ayat yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Oke, kita akan fokus pada yang pertama. Kasih tidak berbuat jahat. Jadi teman-teman, kalau kita udah bikin jahat, itu udah nggak kasih. Jadi ini menguatkan statement yang abang keluarkan tadi di awal, bahwa orang bilang, enggak kok Kak, aku hatiku baik kok, tapi kata-kataku aja yang jahat. Enggak. Kalau kata-kata kita jahat, itu nggak pakai kasih, teman-teman. Nah, tapi kadang-kadang ini bikin bingung kan teman-teman. Bikin bingungnya kenapa? Wah, kalau negur itu jahat dong berarti. Kan negur tuh kadang-kadang kata-katanya keras. Nah, pahami dulu teman-teman bahwa jahat itu artinya niatan. Ada niatan jahat. Ya teman-teman, next slide. Apakah benar menegur itu jahat teman-teman? Next slide, Kak. Oke,
Matius 18 ayat 15 mengatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Apakah dibilang di ayat ini, apabila saudaramu berbuat dosa, kamu diamin dulu sampai dia bertobat? Gitu bunyi ayatnya? Atau apabila saudaramu berbuat dosa, kamu suruh orang lain negur dia? Gitu ayatnya? Bukan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya, 4 mata ya. Nanti 8, 12, 16, 24, 32 itu nanti belakangan. Tapi 4 mata dulu. Tegur teman-teman. Justru Tuhan suruh menegur. Ini kata-kata Tuhan Yesus loh. Bukan kata-kata saya. Bukan kata-kata orang yang sekedar, bukan kata-kata LAI yang ngeprint Alkitab. Bukan. Kata-kata Tuhan Yesus. Kita harus menegur saudara kita. Tapi harus dengan motivasi yang benar. Next slide, Kak. Kalau kita menegur dengan motivasi yang salah, berarti jahat. Yakobus 5 ayat 19-20 bilang begini, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kalau abang boleh kasih kesimpulan, satu teguran yang berhasil, sama dengan satu jiwa yang selamat. Setuju teman-teman? Satu teguran yang berhasil, satu jiwa yang selamat. Ini harus jadi motivasi kita ketika menegur. Bukan karena kita, tahu awas kau sok-sokan, kau tegur, kau habisin di depan umum. Bukan itu motivasinya. Bukan, biar kau dapat pelajaran. Bukan itu motivasinya. Ketika kita menegur orang lain, karena kita mau dia berbalik kepada Tuhan. Inilah kasih yang sesungguhnya. Ini kasih yang benar-benar kasih. Bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu hal, bukan karena kita, tapi karena kita mikirin orang lain. Karena orang lain yang jadi tujuan utama kita, yang jadi alasan utama kita supaya orang lain bertobat. Next slide, Kak. Apalagi selain menegur, hal penting lainnya dari kasih adalah mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 27-28 berkata begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Ini kita semua ya, teman-teman hari ini. Kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ada di sini dibilang caci balik orang yang mencaci kamu? Ada di sini dibilang sakitilah orang yang menyakitimu? Gak ada teman-teman. Di sini dibilang kita harus mengasihi. Bagi mereka yang membenci kita, kita harus berbuat baik. Bagi mereka yang mengutuk kita, kita berikan berkat, mendoakan mereka. Kita juga mendoakan mereka yang mencaci kita. Kadang-kadang kita nggak kuat, teman-teman. Kenapa kita nggak kuat? Karena kita enak aja. Kok dia bisa terima enaknya aja? Ketika dia berbuat jahat, kok dibaik-baikin? Wah, enak banget dong dia. Hey, sadar teman-teman semuanya. Abang juga, ini buat abang juga. Sadar bahwa kita pun ketika Tuhan Yesus tebus kita, emang kita baik-baik? Emang kita orang baik-baik, orang yang layak buat terima tebusan Tuhan? Enggak kan? Tapi kasihnya yang luar biasa turun sama kita. Kita nggak layak sebenarnya terima kebaikan Tuhan, tapi kasihnya tanpa syarat. Makanya ia bisa menyelamatkan setiap kita. Hari ini kasih musuh-musuh kita. Hari ini kasih mereka yang membenci kita. Hari ini berdoa bagi mereka yang mengutuk kita. Berdoa bagi mereka yang mencaci kita. Baik teman-teman, next slide, Kak. Kalau kita bicara kasih, kita akan belajar dari Stefanus. Sudah pasti Stefanus ini orang yang luar biasa. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia luar biasa dalam pelayanannya. Tiba-tiba karena perdebatan dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi kalah berdebat, dilaporin ke pengadilan. Stefanus diadili. Apa yang terjadi ketika Stefanus diadili? Dia menceritakan firman Tuhan. Silakan baca Kisah Para Rasul 7, teman-teman. Dia menceritakan firman Tuhan. Dia bukan menceritakan mengenai pelayanan dia. Dia menceritakan tentang firman Tuhan. Benar-benar firman Tuhan yang diceritakan sama dia. Lalu kalau kita sama-sama baca nanti ya, kalian boleh baca di Alkitab kalian setelah ini, di Kisah Para Rasul 7 ayat 51-53, bahwa Stefanus itu menegur orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ditegur sama Stefanus bahwa kalian tuh nggak boleh begini, kalian tuh gini. Bisa baca. Kenapa Stefanus negur? Padahal Stefanus itu sedang diadili. Dia bisa aja diam, tapi dia mengasihi orang Yahudi. Dia menegur. Dan apa yang terjadi ketika dia menegur? Orang-orang nggak suka. Dia dilemparin sampai mati. Tapi ini yang luar biasa. Yang makanya Stefanus ini benar-benar jadi teladan dalam kasihnya. Bahkan sampai hari ini pun abang kalau berpikir mengenai kasih, salah satu yang abang teladani adalah Stefanus memang. Mengenai mengampuni musuh. Karena di ayat yang ke-60 dia berkata begini, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Sebelum ia mati, ia bukan minta berkat buat keluarganya, tapi mendoakan orang-orang yang ngelemparin dia. Kita boleh berdebat, tapi teman-teman percayalah bahwa Stefanus ini merupakan awal cerita mengenai Saulus. Saya yakin kalau gak ada Stefanus, mungkin cerita Saulus akan berbeda. Jadi begitu pentingnya Stefanus dalam kasihnya. Teman-teman, tegur orang yang harus tegur. Tegur orang itu. Jangan sampai gara-gara kita gak negur, orang itu larut dalam dosanya. Ada di perjanjian lama dikatakan, kalau kita gak menegur orang lain, lalu orang lain itu berdosa, lalu ia meninggal. Dosanya itu ditanggungkan sama kita. Ada loh ayatnya di firman Tuhan. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Dan kalau kita disakiti oleh orang lain, ampuni mereka. Doakan mereka. Udah banyak contoh, termasuk Tuhan Yesus yang jadi contoh. Bahwa mereka sanggup untuk mengampuni musuh-musuh mereka. Masa kita nggak bisa? Sama-sama manusia kok. Sama-sama makan nasi. Nggak ada bedanya. Next slide, Kak. Lalu ya, kita akan belajar lagi dari aspek yang keempat. Kesetiaan. Kesetiaan berasal dari asal kata pistis, yang merupakan asal kata yang sama dengan iman, teman-teman. Apa itu iman? Next slide. Iman itu ada di Ibrani 11 ayat 1 dengan jelas ya pengertiannya, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan, kalau itu benar ya, itu iman yang jadi dasarnya, dan buktinya dari pengharapan kita adalah iman. Nah, mungkin agak susah ya memahaminya ya. Terus kalian akan bilang begini bahwa gimana Kak kita jadi teladan dalam iman kita? Kan iman kita hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau orang ngomong kan bisa aja bohong. Yakin? Next slide, Kak. Kita baca sama-sama dari Yakobus pasal yang kedua, ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ayat 17 itu dengan jelas mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, nol, gak ada artinya. Ayat 18, kita dapat memahami bahwa menjadi teladan dalam iman adalah menjadi teladan melalui perbuatan-perbuatan kita. Wah, ini mungkin bingung kan? Perbuatan kan tadi Kak, nomor kedua. Kan tadi udah dibahas Kak mengenai tingkah laku. Perhatikan baik-baik bahwa perbuatan-perbuatan iman adalah perbuatan yang didasarkan oleh iman kita. Jadi iman kita bisa menghasilkan perbuatan. Karena kalau iman kita hanya sekedar perkataan tanpa perbuatan, itu nol hakikatnya. Next slide, Kak. Iman yang benar adalah iman yang percaya bahwa Allah menyediakan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, perbuatan iman tidak dilakukan atas dorongan keinginan manusia, melainkan kehendak Allah. Jadi kalau kalian bilang bahwa aku beriman, besok aku punya mobil. Padahal mobil udah ada 5 di garasi. Itu iman. Saya nggak tahu ya, antara Tuhan dan kita yang tahu. Karena kan yang tahu yang terbaik hanya Tuhan. Tapi hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sembarangan ngomong. Iman yang benar adalah iman yang percaya bahwa Allah sediakan yang terbaik buat kita. Bukan iman yang percaya bahwa Allah pasti kasih apa yang kita mau. Itu bukan iman, itu keinginan. Walaupun di firman Tuhan ada, mintalah kamu akan diberikan. Tapi kan itu konteksnya ada banyak syaratnya. Perhatikan baik-baik teman-temanku terkasih, bahwa iman yang benar itu kalau kita percaya Allah sediakan yang terbaik. Makanya kalau kalian mau punya iman yang benar, kalian boleh berdoa, Tuhan aku minta mobil, boleh. Tapi Tuhan, aku yakin bahwa Tuhan pasti diberikan yang terbaik buatku. Bilang gitu sama Tuhan, itu baru iman yang benar. Dan nanti dilakukan melalui perbuatan. Gitu ya teman-teman. Next slide, Kak. Kita akan belajar dari Abraham. Minta tolong dibacakan Kak, Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Abraham ini contoh yang benar untuk jadi teladan dalam iman. Silakan Kak. Ibrani 11 ayat berapa tadi Bang? 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ini baru iman yang sesungguhnya, yang jadi teladan. Makanya Abraham masuk dalam saksi-saksi iman di Ibrani 11. Bahkan di Yakobus juga nanti kalian boleh baca di rumah, bahwa menunjukkan bahwa Abraham itu teladan dalam iman. Teman-teman, Abraham nunggu lama buat Ishak. Tuhan udah banyak berjanji sama Abraham. Bahkan
Abraham itu ditunjukin sama Tuhan. Kamu lihat ke langit, itu bintang-bintang di langit, nanti seperti itulah keturunanmu nanti. Lihat pasir di laut, sebanyak itulah keturunanmu nanti, kata Tuhan sama Abraham. Tapi apa yang terjadi? Ketika Abraham sudah menerima Ishak, Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak. Bagaimana? Tapi Abraham mempersembahkan. Ini perbuatan iman. Kenapa abang bilang gitu? Bukan mempersembahkan anak artinya perbuatan iman ya. Tapi ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sebuah hal, sesuatu, kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tuh pasti berikan yang terbaik. Abraham tahu, Tuhan udah janji sama aku. Tuhan udah janji sama aku bahwa Tuhan bakal kasih keturunan yang banyak. Kayak pasir di laut. Tuhan pasti kasih keturunan lagi kok, kalau emang Ishak ini harus dipersembahkan. Walaupun aku harus berkorban. Abraham tuh pasti seperti itu. Walaupun dia harus berkorban, dia bakal kasih. Ini iman yang benar, teman-teman. Kalau kita iman, percaya sama apa yang Tuhan telah janjikan, apa yang Tuhan akan berikan, kita percaya bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita, meskipun kita harus berkorban terlebih dahulu. Paham ya, teman-teman? Oke, next slide. Teman-teman, kita akan bahas lagi aspek yang terakhir. Kesucian. Berasal dari kata hakneia, yang memiliki arti purity, sinlessness of life, hidup tanpa dosa. Nah, nanti kita punya perdebatan nih. Next slide. Bagaimana kita bisa hidup tanpa dosa? Kan semua orang telah berdosa, Kak. Ada ayatnya. 1 Yohanes 1:9 mengatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan. Jadi teman-teman, gak ada alasan menghindar untuk, gak bisa Kak aku jadi teladan dalam kesucian, karena kan semua orang telah berdosa. Enggak. Kalau kita minta ampun, dosa kita diampuni. Tapi ini jangan dipakai untuk kegunaan yang lain ya teman-teman. Itu abang akan bahas, karena beda lagi pembahasannya. Jadi hati-hati teman-temanku terkasih. Kita harus jadi teladan kok. Bisa kok, kita udah disucikan. Lalu bagaimana Kak cara jadi teladan? Kan kita udah disucikan. Gimana nih maksudnya nih jadi teladan dalam kesucian kita? Next slide Kak. Caranya adalah dengan kita menghindari dosa. Karena artinya kesucian kan kita menjaga. Kalau kita menjadi teladan dalam kesucian, kita jaga diri kita. Kita jangan sampai diri kita kehilangan kesucian. Maka kita harus menjaga diri kita dong. Caranya gimana menghindari dosa? Bagaimana cara menghindari dosa? Dimulai dengan menjaga hati. Kenapa menjaga hati? Karena dari hati kita timbul keinginan. Dari hati kita timbul niat. Next slide Kak. Kita baca sama-sama yuk dari Yakobus 1 ayat 14-15. Dikatakan begini firman Tuhan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nih teman-teman perhatikan. Gara-gara keinginan kita bisa kehilangan kesucian kita. Gara-gara keinginan kita lalu kita nggak bisa kontrol keinginan kita akan lakukan segala cara untuk memenuhi keinginan kita. Dan segala cara biasanya salah. Kalau udah pakai kata segala cara biasanya salah. Jadi hati-hati teman-teman. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Dimulai dengan berhati-hati terhadap niat dan keinginan kita. Ya teman-teman terkasih. Lalu pertanyaan lagi nih, gimana lagi caranya nih Kak supaya kita jaga keinginan kita? Caranya adalah jaga hati kita supaya nggak kebawa emosi. Karena biasanya emosi ini yang bikin kita pengen ini, pengen itu. Emosi juga yang bikin kita pengen bereaksi ini, pengen bereaksi itu. Next slide Kak. Kita belajar dari Kejadian 4 ayat yang ke-7. Waktu itu persembahan Habel lebih diterima daripada Kain. Lalu Kain emosi. Apa kata firman Tuhan? Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau kita nggak bisa kontrol keinginan kita, dosa tuh ngintip di depan pintu kita. Udah ngetok-ketok, pok, pok, pok. Ayo dong, berdosa dong. Ayo dong. Kamu kan pengen ini, ayo dong berdosa. Dosa kayak gitu. Ingat teman-teman, 1 Petrus 5:8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati, iblis selalu mengincar kita. Jangan sampai kita kehilangan kesucian kita, karena kita nggak bisa jaga keinginan kita. Kita belajar dari Yusuf yuk. Next slide Kak. Tolong bacakan Kak, Kejadian 39 ayat 7-12. Kalau kita ngomong kesucian pasti nggak bakal lepas dari nama Yusuf. Kejadian 39 ayat 7-12, silakan Kak. Kejadian 39 ayat 7-12. Ayat 7-12. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku, itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku,
selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Amin. Amin. Teman-teman semua, waktu itu Yusuf habis dibuang sama saudaranya. Setelah dibuang, ia hidup susah. Susah sampai akhirnya ada yang mau nerima dia di rumah dan diangkat jadi kepala rumah itu. Bahkan yang punya rumah, Potifar, itu nggak lebih berkuasa daripada dia. Tapi Yusuf nggak mau kehilangan kesucian dia. Walaupun Yusuf mungkin merasa, aduh capek banget aku selama ini, masa nggak boleh sih menikmati sedikit aja? Tapi Yusuf tahu itu salah. Yusuf tahu itu nggak benar. Jadi Yusuf nggak mau. Ia jaga kesuciannya. Walaupun akhirnya gara-gara ia dengan kuat menjaga kesuciannya, ia merugi. Ia dilempar ke penjara. Tapi Tuhan nggak pernah diam. Tuhan tuh nggak buta. Tuhan tuh nggak tuli. Tuhan tuh maha melihat, maha mendengar. Tuhan angkat Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Salah satunya adalah karena ia bisa jaga kesucian. Teman-teman jadi teladan dalam kesucian kita. Kalau kita jadi teladan dalam kesucian kita, orang-orang akan melihat. Mungkin ada orang yang bilang, ih kamu sok jadi berkat deh. Ih kamu sok ini, kamu sok suci kamu sok kudus, kamu agamawi banget. Ih pendeta, shalom Pak Pendeta, shalom Bu Pendeta. Mungkin gitu. Tapi ada juga orang-orang lain yang akan kagum lihat kita. Walaupun mungkin mereka nggak ngomong. Mereka mungkin akan bilang dalam hati. Mungkin suatu saat atau mungkin nanti kemudian hari mereka akan bilang, ih aku kagum loh sama kamu. Kamu bisa jaga kesucian. Kamu bisa jaga diri kamu. Kagum deh sama kamu. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Next slide Kak. Kita telah selesai membahas mengenai 6 aspek ini. Teman-temanku terkasih. Kita udah bahas mengenai jadi teladan bagi orang-orang percaya. Teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Teman-teman ingat, saat kita jadi teladan itu nggak enak. Nggak bakal enak. Karena kita melawan daging. Tapi percayalah, Tuhan bisa kasih kenikmatan yang lebih daripada apa yang daging kita bisa rasakan. Karena kebahagiaan dari dunia itu sementara dan menggerogoti kita. Saat kita sungguh-sungguh menghidupi panggilan kita untuk jadi teladan, teman-teman, Tuhan tuh bakal bisa kasih kita banyak lebih banyak dari apa yang dunia bisa kasih. Perhatikan perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita harus jadi teladan teman-teman. Next slide Kak. Oke, PowerPoint ini kakak ambil dari Slides Go, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau punya seperti ini silahkan buka ke Slides Go. Bukan di endorse ya teman-teman, tapi ini copyright. Oke, lalu boleh ditutup sebentar PowerPoint-nya teman-teman. Menjadi teladan itu merupakan identitas orang percaya. Saat kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan mengikuti Tuhan, kita dapat identitas baru teman-teman. Salah satunya itu menjadi teladan. Yang jadi tugas tanggung jawab kita. Namun ada hal yang harus kita pahami, bahwa kita nggak akan pernah bisa berhasil jadi teladan. Mohon maaf, boleh mematikan mikrofon bagi teman-teman yang lain yang buka mikrofon nih. Boleh matikan mikrofon dulu. Ya, perhatikan kembali teman-teman ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita nggak bertobat teman-teman, kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita nggak bakal pernah bisa jadi teladan. Ingat baik-baik ya teman-temanku terkasih. Saya nggak bilang, abang ini nggak bilang jadi full time. Emang ada orang-orang yang terpanggil untuk itu. Tapi dalam posisi apapun, dalam pekerjaan apapun, dalam pendidikan apapun, di tempat manapun, kita bisa jadi teladan. Siap kalau kita mau sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan pada hari ini. Pertobatan itu merupakan sebuah keharusan. Tapi kadang-kadang kita enggan bertobat karena ada banyak alasan. Mari kita belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kalian nanti boleh baca ya, tapi abang akan ceritakan sama kita. Suatu hari ada seorang bapak punya 2 anak sulung sama anak bungsu. Lalu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, si anak bungsu datang sama bapaknya. Pak, minta hartaku. Warisan ya, warisan. Harusnya warisan itu diberikan ketika bapaknya itu udah nggak ada. Anak ini parah banget. Tapi bapaknya karena mengasihi anak ini, dikasih sama bapaknya. Nih hartamu, ini warisan bagianmu. Apa yang terjadi? Si anak bungsu jual semua harta warisannya itu. Ia pergi ke negeri yang jauh. Dan ia berfoya-foya di sana. Mungkin dia merasakan bahagia. Wow, enak banget nih. Di rumah bapak gua nggak bisa kayak gini.
Gue dulu dikekang, gue dulu susah, banyak peraturan. Sekarang gue have fun sekarang di sini. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hartanya habis. Ketika hartanya habis, timbul bencana kelaparan. Ia melarat. Akhirnya dia kerja sama majikan, buat ngapain? Jadi penjaga babi. Apa yang terjadi di situ? Dia lapar banget, sampai dia pengen makan ampas babi. Tapi nggak ada yang ngasih sama dia, jadi dia nggak bisa makan itu. Akhirnya dia teringat, oh iya, hamba-hamba di rumah bapakku kan hidup berkelimpahan makanan, hidup bahagia. Ngapain gue kesusahan di sini? Ngapain gue kesulitan di sini? Sampai nggak bisa makan, bahkan ampas babi yang gue pengen aja nggak bisa gue dapetin. Mending gue pulang deh, gue ngaku salah, gue bilang sama bapak gue kalau aduh aku nggak layak jadi anak. Kemudian anak bungsu ini pulang, teman-teman. Apa yang terjadi ketika anak bungsu ini pulang? Anak bungsu itu pulang, dari jauh ternyata bapaknya udah nungguin di luar. Ketika bapaknya lihat si anak bungsu, bapaknya marah, ngambil pentungan lalu mukul anaknya, ngambil cambuk enggak. Bapaknya lari dan mendekap si anak. Anak itu masih bau babi, lusuh, hartanya udah nggak ada. Tapi bapaknya nggak komplain mengenai itu. Bapaknya cuma peluk dia, rangkul dia dengan erat. Lalu anaknya mulai ngomong, Pak, aku nggak layak. Aku nggak layak jadi anak. Aku jadi hamba aja di sini. Tapi bapaknya nggak peduli. Bapaknya bilang sama hamba-hambanya, ambil jubah yang terbaik, kasih ke anakku. Cincin taruh di jarinya, sepatu taruh di kakinya. Lalu hamba yang lain, sembelih anak lembu tambun. Sembelih itu, kita akan pesta besar-besaran. Teman-teman, kadang-kadang kita merasa nggak kalau kita anak bungsu? Ada perasaan begitu nggak? Tuhan tuh udah kasih begitu banyak sama kita. Udah begitu banyak yang Tuhan anugerahkan sama kita. Tapi kita nggak enak ikut Tuhan. Susah taat sama firman Tuhan. Susah lah ngikutin apa yang Tuhan mau. Ribet lah, capek. Kita pergi ke dunia. Lalu ketika kita di dunia, wow enak banget, awalnya enak. Lama-lama kita pasti merasa salah. Lama-lama kita merasa, aduh kok gini ya? Gak enak. Aku udah gak bisa keluar lagi dari sini. Aku udah terlanjur tenggelam di dalam dosa. Aku gak bisa, aku udah terlanjur basah. Gak ada kata-kata itu, teman-teman. Bapak menunggu kita pulang. Kalau kita mau pulang, Bapak tuh udah menanti kita di depan rumahnya. Dia bakal lari peluk kita kalau kita mau pulang. Begitu juga mungkin kita anak sulung ya. Anak sulung ini lucu. Ketika anak sulung ini dengar ada bunyi tari-tarian, wow, suara apa ini? Tanya sama hambanya, itu loh anak bungsumu baru pulang. Adik bungsumu pulang, lalu bapakmu bikin pesta sembelih anak lembu tambun. Ngambek si anak sulung ini. Lalu anak sulungnya bilang sama bapaknya, ketika bapaknya keluar mau nyariin dia gitu kan. Kenapa kamu ngambek, kata papanya? Pak, bapak, selama ini aku kerja di rumah bapak. Aku mengerjakan segala sesuatu, aku bikin apa yang bapak senengin, tapi aku gak pernah dapat apa-apa dari bapak. Lalu bapaknya bilang apa? Anakku, apa yang kupunya itu punyamu juga. Kita harus bersukacita karena adikmu telah didapat kembali. Teman-teman, mungkin kita anak sulung juga. Selama ini kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh, kita dalam keluarga sungguh-sungguh, kita berdoa, kita mengerjakan segala sesuatunya. Tapi ketika kita melihat orang lain diberkati, ketika kita melihat bahwa kok orang lain bisa seperti itu, kita mulai iri, kita mulai dengki, kita mulai marah. Akhirnya kita mulai mengerjakan semua sebagai rutinitas. Kita mulai sembarangan dalam mengerjakan hal. Teman-teman, hari ini Bapak pengen ngomong sama kalian semua, sama kita semua, bahwa apa yang Bapak punya, itu kita punya juga. Jangan pernah iri sama orang lain. Karena semua yang kita miliki itu unik. Kita semua punya waktunya masing-masing. Kita semua punya bagian masing-masing. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita sebelum kita tutup pada sore hari ini, teman-temanku. Mari kita masuk dalam sikap doa, teman-teman. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Teman-temanku yang terkasih, kalau hari ini kalian merasa anak bungsu atau anak sulung, kalian merasa bahwa kalian masih suka banget main sama dosa, dan kalian merasa bahwa aduh kayaknya gak bakal bisa balik ya. Atau mungkin karena kalian main dosa bukan karena diri kalian yang pengen, karena orang lain yang bikin, kalian mungkin korban. Tapi tenanglah teman-teman, Bapak itu menanti kita untuk pulang. Jangan lama-lama main di dosa. Jangan lama-lama main di dosa, teman-teman. Bapak menanti kita pulang. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
tentang kerinduan kita di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Katakan bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku. Tuhan, sama-sama nyatakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku sore hari ini, bawa kami lebih dekat lagi ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Teman-temanku yang terkasih, Tuhan mengerti hati kita. Kalian jangan berpikir bahwa Tuhan gak ngerti apa yang kau alami. Aku udah terlalu dalam jatuh dalam dosa. Aku udah terlalu jauh. Atau jangan bilang dalam hati kita bahwa Tuhan gak pernah peduli sama aku. Tuhan gak pernah ngerti, Tuhan gak pernah perhatiin aku. Teman-teman, setiap kita dilukis dalam telapak tangannya. Tuhan peduli sama setiap kita. Mari pada hari ini kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita nyatakan sama-sama bahwa kita mau lebih dekat lagi pada Dia. Hanya Engkau, oh Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Udah bawa kami Tuhan, dan bawaku, kami mau lebih dekat lagi sore hari ini. Oh, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan lebih sungguh sama-sama nyatakan hanya Engkau, hanya Engkau ya Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Gak ada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, bawa kami ya Tuhan, dan bawaku, kami mau lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita ambil waktu pada sore hari ini. Dalam sikap doa sama-sama kita ambil waktu yuk. Teman-teman, dengarkan ini baik-baik. Camkan ini baik-baik dan bersungguh-sungguhlah pada sore hari ini. Memperhatikan. Bapa gak pernah peduli masa lalu kita. Ketika Ia mengirim anaknya untuk mati bagi setiap kita, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita banyak potensi, bukan karena kita bersih hidupnya, bukan gara-gara kita orangnya suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan. Bukan. Ketika Ia kirim Tuhan Yesus untuk mati bagi kita, itu karena Dia mengasihi kita. Pada hari ini mungkin kita gak pernah ngerasain kasih yang tepat.
Mungkin orang tua kita menyakiti kita, mengecewakan kita. Mungkin pacar kita, sahabat, teman-teman kita, keluarga kita, abang, adik kita mengecewakan. Atau bahkan mungkin senior rohani kita, hamba Tuhan, mengecewakan kita. Siapapun itu. Teman-teman, Tuhan bisa kasih. Berikan kasih yang tepat, kasih yang benar, kasih yang tanpa syarat. Kalau kita mau, Tuhan akan peluk kita. Hari ini kalau kalian pingin Tuhan datang, kalau kalian pingin Tuhan hadir, peluk kalian, bilang sama Tuhan hari ini. Bilang sama Tuhan, kalau kalian rindu Tuhan. Oh Yesus, kami mau Engkau Tuhan. Kami mau Engkau Yesus. Tuhan juga gak peduli sama kekurangan kita. Kalau kalian pikir aku kurang, aku nggak sempurna, Tuhan pasti nggak suka sama aku. Enggak. Teman-temanku terkasih, semua kita diciptakan sempurna adanya. Kalau hari ini kalian bilang kalian punya kekurangan, bagi Tuhan itu bukan kekurangan. Percayalah bahwa dalam kekurangan kita pun Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat. Dalam kekurangan kita pun Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Mari teman-teman, pada sore hari ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sadar, kita bertobat, yuk kita balik dari kesalahan-kesalahan kita. Ingat teman-teman, kita gak bakal pernah bisa jadi teladan kalau kita gak bertobat. Dan jangan takut untuk balik sama Tuhan. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan gak bakal kok marahin kita gara-gara masa lalu kita, gara-gara dosa-dosa kita. Justru ketika kita balik, Tuhan bakal senang banget. Tuhan bakal terima kita dengan sukacita. Dan kalau kita mau merasakan sukacita surgawi, balik sama Tuhan. Balik sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau melawat anak-anak pada sore hari ini. Kami yang rindu untuk berbalik kepada Engkau. Kami punya kesalahan ya Bapak, kami punya dosa. Kami mungkin banyak kekurangan. Kami gak taat, Tuhan udah kasih kami banyak, Tuhan udah kerjakan mujizat dalam hidup kami. Hal-hal yang ajaib, Tuhan berikan banyak hal yang luar biasa. Tapi kami gak fokus sama apa yang Tuhan berikan yang baik-baik. Kami hanya fokus sama apa yang buruk dalam hidup kami, sehingga kami menjauh daripada Engkau. Kami gak serius sama Engkau. Kami mungkin lari daripada Engkau, mungkin kami juga mencela Engkau di luar. Tapi hari ini Bapak, kami mau kembali kepadamu. Kami mau kembali kepadamu ya Bapak. Peluk kami erat, terima kami Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan kami Tuhan, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Mari sama-sama nyatakan sore hari ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Kau dasar kami Tuhan, dasarku berharap. Dan kami berserah pada sore hari ini. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Dengan sungguh katakan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu dan ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau menerima kami apa adanya, kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih. Kamu telah selesai menyampaikan pesan-Mu Bapa, selesai menyampaikan isi hati-Mu. Namun biar Roh Kudus terus beracara pada setiap kami. Mungkin penyampaian firman Tuhan telah selesai pada sore hari ini, tapi Roh Kudus tak pernah tinggalkan kami. Tuntun pimpin kami dalam setiap apa yang kami kerjakan. Bentuk kami, pimpin kami dan arahkan kami Roh Kudus, agar kami jadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami, dalam kesucian kami. Supaya kami menghidupi apa yang jadi panggilan setiap kami. Supaya kami menyadari bahwa kami berharga di mata-Mu dan Kau menciptakan kami untuk jadi teladan, jadi terang. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini. Berkati mereka semua dalam setiap yang mereka kerjakan Bapa. Biar mereka mengerti. Biar firman Tuhan yang hari ini ditaburkan seperti benih yang ditaburkan tanah yang subur yang akan berbuah 30 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Biar sukacita daripada Allah mengalir di tengah-tengah kami pada sore hari ini, dan sejahtera mengalir di tengah-tengah kami, karena kami telah kembali kepada Engkau dan kami siap untuk menjadi teladan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Saya kembalikan pada rekan-rekan panitia OMKB.